Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Basil Ghifari dari kelas 11 TIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu alat yang merupakan pengaplikasian dari rangkaian komparator. Rangkaian yang saya buat ini adalah rangkaian untuk alat pemadam kebakaran otomatis. Alat pemadam kebakaran otomatis ini menggunakan konsep rangkaian komparator yang diproses melalui IC LM741. Secara garis besar, alat ini akan bekerja pada saat sensor suhu PTC mendeteksi adanya panas api. Bekerja dengan menyemprotkan air pada pompa air menuju titik api dan akan berhenti menyemprotkan air saat sudah tidak terdeteksi panas api. Untuk membuat rangkaian dari alat pemadam kebakaran otomatis ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan diantaranya multimeter, protoboard, power supply, dan probe. Lalu bahan yang dibutuhkan diantaranya potensiometer 10K satu buah sebagai pengatur sensitivitas dari sensor suhu, resistor 10K satu buah sebagai pembagi tegangan yang masuk pada input non-inverting, sensor suhu PTC satu buah sebagai pembagi tegangan yang masuk pada input non-inverting, IC LM741 satu buah sebagai pemproses rangkaian komparator. Lalu kapasitor 0,1 mikrofarad satu buah sebagai buffer, resistor 4K7 satu buah sebagai pengaman pada transistor, dioda 4001 satu buah sebagai pengaman pada relay, transistor BC 548 satu buah sebagai penguat tegangan yang diteruskan pada relay satu buah sebagai switcher, dan beban berupa motor DC satu buah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rangkaian komparator adalah suatu rangkaian yang membandingkan dua buah tegangan input, yaitu tegangan input non-inverting dan tegangan input inverting, yang menghasilkan satu buah output berupa dua keadaan, yaitu keadaan high dan keadaan low. Output akan berkeadaan high apabila tegangan input non-inverting lebih besar sama dengan dari tegangan input inverting, lalu akan berkeadaan low apabila input non-inverting kurang dari input inverting. Pada rangkaian ini, tegangan yang dibandingkan adalah tegangan sumber dengan tegangan yang dipengaruhi oleh sensor suhu ini. Saya akan men-setting tegangan input inverting sebagai contoh sebesar 5 volt, yang diambil dari sumber diatur melalui potensiometer ini. Sedangkan untuk tegangan inverting akan disetting pada sensor suhu ini. Apabila suhu pada ruangan tinggi atau terdeteksi api oleh sensor suhu, maka tekanan pada sensor suhu akan naik, sehingga membuat tegangan yang masuk pada input non-inverting juga ikut naik. Jadi, sensor suhu inilah yang mempengaruhi output dari rangkaian komparator ini. Nah, lalu output tersebut akan dilanjutkan pada transistor, yang kemudian dilanjutkan pada relay. Nah, apabila outputnya bernilai high, maka relay juga akan dalam keadaan on, sehingga membuat motor bekerja. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Jadi, bisa dibilang sensor suhu inilah kunci dari bekerja atau tidaknya rangkaian ini. Mari kita jalankan saja simulasi dari rangkaian ini. Di sini saya mengatur tegangan sumber sebesar 10 volt. Untuk tegangan input, baik itu non-inverting dan inverting, saya ambil dari tegangan sumber. Untuk input inverting, saya ambil dari tegangan sumber yang diatur dibagi tegangannya melalui potensiometer ini. Di sini saya mengatur potensiometer sebesar 50%, sehingga tegangan yang masuk pada input inverting sebesar 5 volt. Sedangkan untuk tegangan input non-inverting diambil dari tegangan sumber yang dibagi tegangannya menggunakan resistor dan sensor suhu. Di sini saya mengatur resistansi dari resistor 10K dan resistansi dari sensor suhu sebesar 10K, sehingga secara teori harusnya tegangan yang masuk juga 5 volt. Namun entah kenapa di sini yang masuk malah 4,6 volt. Oleh karenanya tegangan output berkeadaan low, sehingga motor tidak bekerja. Nah, untuk membuat motor ini bekerja,
kita harus membuat output dari proses komparator menjadi high. Caranya yaitu dengan menaikkan resistansi dari sensor suhu ini. Baik, kita langsung bahas saja besar resistansi dari sensor suhu ini. Di sini saya akan mengubahnya menjadi sebesar 15K sehingga membuat tegangan non-inverting naik menjadi 5,7 volt. Hal itu membuat output dari proses komparator menjadi high. Bisa kita lihat besarnya output sebesar 8,9 volt yang diteruskan pada resistor ini. Resistor ini berfungsi sebagai pengaman pada transistor. Mengapa transistor memerlukan pengaman? Karena transistor mempunyai yang namanya batas tegangan input maksimum, sehingga apabila tegangan input yang masuk melebihi batas, transistor bisa jebol. Oleh karenanya dipasangkan resistor ini. Lalu, apa sih gunanya dioda ini? Nah, dioda ini juga sebagai pengaman pada relay. Jadi, sifat dari lilitan itu apabila dia diberi tegangan pada awal-awal, mereka akan mengeluarkan tegangan spike. Nah, fungsi dioda ini adalah untuk mengatasi tegangan spike ini. Sebenarnya, tanpa dioda pun rangkaian masih tetap dapat dijalankan. Nah, tegangan output dari proses komparator tadi dilanjutkan pada transistor, lalu dilanjutkan kembali pada relay, dan terakhir dilanjutkan pada beban berupa motor ini. Nah, baik, itu saja penjelasan mengenai rangkaian ini. Perlu diketahui bahwa alat pemadam kebakaran otomatis ini akan sangat berguna karena rangkaian ini dapat dipergunakan untuk pemadam kebakaran di rumah yang rawan terhadap kebakaran. Apalagi saat ini hampir semua rumah menggunakan gas dan listrik yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Untuk itu diharapkan alat ini bisa dipakai di rumah-rumah, terutama di daerah yang padat penduduknya, seperti di daerah perkotaan, sehingga apabila ada kebakaran di suatu rumah dapat langsung dimatikan oleh alat ini, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebakaran beruntun. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kritik dan saran, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.